Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Saputri. Saya merupakan mahasiswi dari IKIP PGRI Pontianak, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, tahun 2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling yang meliputi beberapa uraian sebagai berikut. Itulah beberapa uraian dari konsep bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sering kali disingkat dengan sebutan BK. Apa sih yang pertama kali kita pikirkan ketika mendengar istilah BK? Yang harus kita pahami, BK itu bukanlah suatu mata pelajaran. Lantas, apakah sebenarnya BK itu? Saya harap Anda semua dapat menyimak pemaparan mengenai materi kali ini dengan penuh perhatian. Selamat menyaksikan. Bimbingan dan konseling sering dikenal dengan guidance and counseling dalam bahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui, bimbingan dan konseling khususnya di sekolah tidak lepas dari yang namanya sosok guru bimbingan konseling atau BK, benar? Di sini saya akan menjelaskan bimbingan dan konseling secara definisi. Yang pertama ialah bimbingan. Secara etimologis, bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance yang berasal dari kata kerja to guide yang memiliki arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah mengemukakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka menemukan kepribadian, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan itu sendiri merupakan bantuan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kepribadian, beretika, bermoral, dapat dipercaya, dan profesional kepada seorang individu atau peserta didik agar dapat memahami dirinya, potensi dirinya, keadaan orang-orang yang ada di lingkungannya, serta penyesuaian dirinya dalam mencapai perkembangan yang optimal. Bimbingan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki karakteristik tersebut. Dalam konteks praktis pelaksanaan pendidikan di sekolah, pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan oleh semua staf pendidik yang ada di sekolah, termasuk komponen-komponen lainnya. Hal ini dimaksudkan agar kepedulian untuk memberikan bimbingan terhadap peserta didik menjadi tanggung jawab bersama. Yang kedua adalah konseling. Secara etimologi, konseling berasal dari bahasa Latin, consilium, yang artinya dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari setelan, yang artinya menyerahkan atau menyampaikan. Ada banyak ahli yang menyimpulkan tentang konseling ini. Salah satunya ialah Gibson. Ia menyatakan bahwa konseling adalah hubungan antara konselor dengan klien yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri, serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dari uraian konseling tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa konseling itu merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang yang telah terlatih dengan baik pada individu yang mengalami masalah secara tatap muka, dan yang bertujuan agar individu tersebut dapat mengambil keputusan secara mandiri atas permasalahan yang ia hadapi, baik masalah psikologis, sosial, dan lain-lain. Dengan harapan dapat memecahkan masalahnya, memahami dirinya, mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuan dan potensinya, sehingga mencapai penyesuaian diri dengan lingkungannya. Jadi kesimpulannya, bimbingan dan konseling adalah bagian yang integral yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi, saling menutupi, dan saling mengisi. Dan sebagai inti dari sebuah kegiatan dalam rangka memberikan kepada yang memerlukan atau membutuhkan. Bimbingan dan konseling adalah bagian yang integral yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi, saling menutupi, dan saling mengisi. Dan sebagai inti dari sebuah kegiatan dalam rangka memberikan kepada yang memerlukan atau membutuhkan.
Muhammad Surya mengemukakan ada 3 pandangan mengenai hubungan antara bimbingan dan konseling. Pandangan yang pertama berpendapat bahwa bimbingan sama dengan konseling. Kedua istilah tidak mempunyai perbedaan yang mendasar. Sedangkan pandangan kedua berpendapat bahwa bimbingan berbeda dengan konseling, baik dasar maupun cara kerja. Menurut pandangan kedua, bimbingan merupakan pendidikan, sedangkan konseling merupakan psikoterapi, yaitu usaha untuk menolong individu yang mengalami masalah serius. Pandangan ketiga berpendapat bahwa bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang terpadu, keduanya tidak saling terpisahkan. Bimbingan merupakan sebuah langkah dasar sebelum dilaksanakannya konseling. Perlu dipahami bahwa meskipun bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bimbingan dan konseling sama-sama memberikan kontribusi yang sangat positif bagi perkembangan peserta didik di sekolah. Sedangkan perbedaan antara bimbingan dan konseling terletak pada aspek isi kegiatan dan tenaga yang melaksanakannya. Bidang garapan dan bimbingan konseling dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama bimbingan studi atau bimbingan akademik. Bimbingan ini sering disebut dengan bimbingan belajar yang menemukan cara belajar yang tepat, baik dan benar. Yang kedua, bimbingan pribadi dan sosial. Bimbingan ini merupakan bimbingan yang memiliki posisi yang sangat penting dalam prioritas pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang ketiga ialah bimbingan jabatan atau bimbingan karir. Bimbingan ini merupakan salah satu jenis bimbingan yang berusaha membantu peserta didik dalam memecahkan masalah karir untuk memperoleh penyesuaian diri yang sebaik-baiknya, baik pada waktu itu maupun pada masa yang akan datang. Yang keempat ialah bimbingan keagamaan. Bimbingan ini merupakan ruang lingkup bimbingan yang substansial dalam kehidupan individu. Bimbingan ini dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk kembali ingat dan lebih dekat kepada Sang Pencipta. Orientasi bimbingan dan konseling ada 4. Yang pertama adalah orientasi perseorangan. Orientasi ini menghendaki agar seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah menitik beratkan pandangan kepada siswa secara individual. Yang kedua ialah orientasi perkembangan. Orientasi perkembangan ini lebih menekankan kepada pentingnya peranan perkembangan yang terjadi pada saat ini dan yang akan terjadi pada diri individu di masa yang akan datang. Yang ketiga ialah orientasi permasalahan. Orientasi ini memandang pentingnya mengantisipasi berbagai masalah kemungkinan yang akan terjadi. Yang keempat ialah orientasi lingkungan. Lingkungan menjadi tolak ukur kompetensi apa yang harus dimiliki siswa. Misalnya, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga seringkali dipandang sebagai lingkungan pertama, sebab dalam lingkungan inilah pertama-tama anak mendapatkan pendidikan, bimbingan, asuhan, pembiasaan, dan latihan. Keluarga bukan hanya menjadi tempat anak terpelihara dan dibesarkan, tetapi menjadi tempat anak hidup dan dididik pertama kali. Apa yang diperolehnya dalam kehidupan keluarga akan menjadi dasar yang akan dikembangkannya dalam kehidupan selanjutnya. Ruang lingkup bimbingan dan konseling ada 2 macam jenis pelayanan, yakni yang pertama ialah pelayanan bimbingan dan konseling di dalam sekolah dan di luar sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling di dalam sekolah terdapat 3 bidang pelayanan bimbingan, yaitu yang pertama bidang kurikulum dan pengajaran. Bidang ini meliputi semua bentuk pengembangan dan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasinya peserta didik. Yang kedua ada bidang administrasi dan kepemimpinan, yaitu bentuk-bentuk kegiatan perencanaan, pembiayaan, prasarana dan sarana fisik, serta
Yang ketiga, ada bidang kesiswaan, yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individual. Selanjutnya adalah pelayanan bimbingan dan konseling di luar sekolah. Pelayanan ini terdiri dari dua macam bimbingan, yakni yang pertama adalah bimbingan dan konseling keluarga. Mutu kehidupan di dalam masyarakat sebagian besar ditentukan oleh mutu keluarga. Pelayanan bimbingan ini bertujuan menangani permasalahan dalam sebuah keluarga, seperti perceraian dan sebagainya. Yang kedua adalah bimbingan dan konseling di dalam lingkungan yang lebih luas. Permasalahan masyarakat juga berlaku di lingkungan perusahaan, industri, kantor-kantor, dan lembaga kerja lainnya, serta organisasi masyarakat seperti panti jompo, rumah yatim piatu, dan lain-lain, yang tidak terlepas dari masalah yang memerlukan jasa bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling memang memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting bagi peserta didik. Peran bimbingan dan konseling itu sangat membantu meningkatkan mutu pendidikan, karena bimbingan dan konseling ini bisa membantu solusi atas masalah yang terjadi di dunia pendidikan. Ada beberapa aspek yang melatar belakangi perlunya bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah latar belakang psikologis. Latar belakang dari segi psikologis menyangkut masalah perkembangan individu, perbedaan individu, kebutuhan individu, penyesuaian diri, serta masalah belajar. Yang kedua ada latar belakang sosial budaya. Perkembangan dan perubahan sosial budaya sangat cepat terjadi dalam kehidupan manusia saat ini, terutama dengan adanya era globalisasi. Perkembangan dan perubahan tersebut akan mengakibatkan bertambahnya jenis pekerjaan, pendidikan, dan pola yang dituntut untuk mengisi kehidupan tersebut. Yang ketiga ada latar belakang pedagogis. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar ada 3 bidang pendidikan yang satu sama lain saling berkaitan. Yang pertama, bidang pengajaran dan kurikulum. Yang kedua, bidang administrasi dan kepemimpinan, serta bidang layanan bantuan. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.